sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami talamidana wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan yaitu maksiat-maksiatnya badan. Yang seterusnya yaitu wa adamul ihdadi, dan tidak adanya tahdid. Tahdid itu istilahnya itu sedih lah gitu ya, atau menjaga ala zauji, atas seorang suami, fi iddati wafatin, di dalam iddahnya perempuan yang ditinggal karena wafat atau meninggal. Jadi dalam syariat itu ketika suami meninggal, itu seorang istri itu diatur, ada aturan yaitu jangan memakai perhiasan, jangan memakai pakaian-pakaian yang mencolok, jangan berhias, jangan pakai wewangian ketika seorang suami itu meninggal ya. Termasuklah kemarin sudah diterangkan ya, kalau pas suaminya meninggal, nah, seorang perempuan itu dilarang untuk ikut mengiring jenazahnya ke kuburan, termasuk. Nah, kalau kok sudah selesai dikubur, nah, baru nanti boleh. Kalau sudah orang-orang itu sudah balik ziarah lah ibaratnya gitu ya. Nah, ihdad di sini atau menjaga diri dari berhias dan lain sebagainya. Wahya adapun ihdad itu arba'atu asyhurin, 4 bulan, wa asroti ayamin, dan 10 hari. Jadi tahdid ini sebagai iddahnya ya, dan tahdidnya itu seperti itu, sama dengan iddahnya tadi. Jadi ingat-ingat nanti besok kalau ditanya sama orang-orang masyarakat kita, iddahnya seorang perempuan ketika ditinggal meninggal itu 4 bulan 10 hari. Kalau dicerai iddahnya 3 kali sucian. Kalau dia dicerai kok dia hamil, maka cerai iddahnya tadi ketika hamilnya sudah melahirkan. Nah, kalau kok dicerai kalau kok hamil terus suaminya meninggal ya sama, berarti iddahnya selesai ketika melahirkan, tidak 4 bulan 10 hari tadi ya. Terus andaikan seorang yang dicerai itu kok sudah tidak halangan, monopos bahasa apanya ya, nah itu iddahnya 3 bulan 10 hari. Atau yang dicerai itu umpama bininya atau istrinya itu masih kecil, nah itu juga 3 bulan 10 hari, yang kira-kira belum hamil. Ada Pak istri yang begitu, kalau zaman dulu ya ada. Kalau sekarang ya kena HAM, kita didatangi polisi gitu ya, anak kecil 5 tahun kok diperak istri. Kalau zaman dulu hukum Islam tuh ada. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Maka kita jangan heran kalau kadang kita dengar ya kan, ada kiai-kiai kita yang di Jawa itu, guru-guru kita itu anaknya kiai sama anaknya kiai, langsung dijodohkan, langsung dinikahkan ketika masih bayi itu. Ya, akadnya macam mana Pak? Akadnya seperti kita ngaji fikih Fathul Qorib kemarin, wakalah kemarin, diwakilkan. Nah, itu begitu ya. Walal mu'alif rahimahullah. Boleh Pak begitu ya, nyatanya boleh, akadnya ada, syariatnya ada kan gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Makanya Sayyidah Aisyah itu menikah dengan baginda Nabi umur
9 tahun. Tapi ya jangan kamu kira macam kalian-kalian itu terus dibahas ya mati anaknya kan gitu. Maksudnya itu Nabi beda dengan kita lo, pikiran-pikiran ngeres semua ya kan itu. Terus pikiran ndak karu-karuan. Jadi itu diingat-ingat tadi ya. Terus cara rujuk. Nah, ini cara rujuk ya. Cara rujuk itu kemarin sudah dibagi tahu. Andaikan idahnya belum habis, maka cara rujuknya cukup berakad kemarin. Oke, aku balikan kepada kepernikahan kita. Nah, kalau sesuai istrinya menjawab, iyalah bang, nah, maka sudah rujuk namanya. Walaupun tanpa saksi pak, walaupun tanpa saksi. Sama dengan talak kemarin. Talak itu tanpa saksi, ya sah talaknya, gitu ya. Nah, terus mengenai bujang gadis yang hamil kemarin, akad nikahnya tetap sah. Tinggal masalah apanya hukum anaknya kemarin itu ya. Gimana Pak Mufis? Lagi emosinya sama baik. Emosi ndak emosi asal talak sore itu sah. Bahkan sedang mabuk sah asal talak sore. Enggak aku cerai, Dik. Nah, kata-kata jelas seperti itu. Pokoknya kamu aku cerai atau kamu aku cerai. Walaupun dalam keadaan mabuk. Kemarin ingat ya dalam fikihnya ya. Nah, itu tetap hukumnya sah. Sengaja nggak sengaja ataupun bergurau. Nah, kemarin sudah diterangkan kan Dedi ya. Termasuk walaupun bergurau tapi sah itu adalah talak atau cerai. Walaupun bergurau main-main Pak Rosa. Nah, lain, ngigau itu beda ya. Nah, sudah itu bisa dipahami ya. Jadi termasuk maksiatnya badan lagi yaitu ihdat atau tidak adanya menahan diri dari berhias atau memakai wewangian atau memakai pakaian yang mencolok lah bagi seorang istri yang suaminya meninggal dengan masa yaitu 4 bulan 10 hari. Fal ihdadu maka yang disebut tahdid. Buaya adapun tahdid itu tarkusi nanti meninggalkan berhias. Kenapa meninggalkan berhiasnya? Limauti zauji dikarenakan meninggalnya seorang suami. Nah, itu makanya dulu kan ada diprotes tuh Kang Dedi. Asal ada orang meninggal pakai pakaian yang hitam-hitam ya kan. Nah, orang protes itu kan tidak tahu maksudnya wae. Nah, kalau maksud dia itu, maksudnya yang istrinya loh ya. Yang istrinya kalau niatnya itu karena tahdid ya boleh. Gitu ya. Karena pakai pakaian yang gelap istilahnya, yang enggak mencolok. Nah, kalau yang lainnya Pak Lupila itu baru jadi masalah. Apa maksud kamu kok pakai pakaian hitam? Yang layat maksudnya kan. Tapi kalau istrinya ya diperbolehkan karena mungkin maksud dia ihdat ini atau menjaga diri dari berhias ketika suaminya meninggal itu begitu. Walal mu'alif rahimahullah. Nah, jangan di apa dulu Mas Gedon ya, ada kok suaminya meninggal jangan diincar-incar dulu, biarin dulu. Pesan boleh, pesan ya. Nah, ya. Nah, pesan boleh. Tapi itu tadi tidak boleh mencolok. Tapi kalau kok dicerai masih bisa rujuk, artinya cerai yang pertama dan yang kedua tidak boleh ditandoi. Maksud ditandoi itu, Dek, dengan aku besok Anda boleh. Kalau masih cerai pertama dan kedua. Tapi kalau cerai ketiga atau suaminya meninggal, boleh. Maksudnya isyarat bahwa besok mau dipinang. Nah, itu ya, itu boleh. Dalam masa idah, ya. Tapi yang meninggal atau talak bain tadi, kalau talak yang kira-kira masih rujuk, yaitu talak pertama dan kedua, nggak boleh. Kalau idahnya lah habis, ya dinikahin wae, nggak usah ditandoi, gitu. Nggak usah dipesani. Walal mu'alif rahimahullah. Nah, termasuk yang haram kita nikahi, yaitu seorang perempuan yang masih masa idah. Itu diingat-ingat itu. Jangan saking ngebetnya idahnya belum selesai lah dinikahi pula, ya kan itu. Boleh ditandoi, ya. Atau diakati lah, besok aku nikahi dua ede, pesan apa macam mana kan itu. Tapi ya ditunggu
Nah, itu seperti itu ya. Yang seterusnya ini bagiannya Mas Gendon. Nah, termasuk maksiatnya masjid yaitu watang jisul masjid. Nah, menajisi daripada masjid. Nah, itu. Walidhalika dan demikian. Kalau kemarin kan sudah ya orang apa namanya junub atau orang haid ke masjid sudah jelas termasuk maksiatnya badan kemarin ya. Walidhalika dan demikian maksudnya menajisi masjid itu haramu uburil masjidi, haramnya melewati masjid alal haidi atas orang yang dalam keadaan haid. Waman dan orang-orang yang itu bagi orang tersebut hadasun adapun ada suatu hadas daimun yang langgeng atau enggak selesai-selesai lah. Contoh ada hadas besar atau orang yang ibaratnya itu kamustahadotin seperti orang yang istihadoh. Istihadoh itu darahnya keluar terus. Perempuan yang darahnya keluar terus lewat dari 15 hari itu namanya darah istihadoh. Wasal si baulin dan juga apa resersan ngompol terus belum? Kencing. Lah iya maksudnya beser, masuk keluar sendiri tiba-tiba sampai ke lantai masjid ya. Atau sampai ke celananya terus nanti najisi masjid, duduk di masjid. Nah itu tidak usah termasuk udur untuk ke masjid. Nah, itu begitu. Jangan saking ibaratnya fanatiknya dengan masjid, head ya ke masjid ya kan, hadas junub ya ke masjid. Lah itu mau hati-hati. Kemarin tuh cara mandi junub kemarin ya kelihatannya sepele tapi itu penting. Nanti kelihatannya kita sudah ke masjid terus, sholat terus, rupanya hadas junubnya tidak hilang. Nah, ingat-ingat tuh cara mandi junub kemarin, niat dalam hati ketika air sampai badan kita. Terus cara lagi kemarin pakai air yang mutlak dulu. Ya. Jadi pakai air yang mutlak, air bersih dulu, kira-kira menurut kita tuh sudah rata semua, ya, sudah sempurna air itu baru terserah nak sampoan, nak sabunan. Jangan belum selesai sabunan dulu, sampoan. Nanti airnya bukan air mutlak namanya. Sudah air yang bercampur ya bercampur sabun, bercampur sampo. Sudah tahu caranya ya. Itu begitu ya, karena nanti kalau junubnya nggak sah kemarin yang haram limo diingat-ingat, tawaf tawaf fardu ataupun sunnah, sholat baik fardu ataupun sunnah, masuk masjid, pegang Quran, baca Quran tanpa pegang ya. Nah ini termasuk yaitu tadi orang haid kok ke masjid, di dalam masjid, atau orang yang istihadoh tadi. Tapi Pak sekarang kan disumpeli ya. Sebenarnya itu salah satunya bukan cuma masalah menajisi baik, tapi menghormati daripada masjid. Masjid itu kan dikatakan baitullahi fil ardi al masjidu. Rumahnya Allah di dunia adalah masjid. Sebaik-baik tempat adalah masjid. Seburuk-buruk tempat adalah pasar. Kan begitu hadisnya. Nah, itu diingat-ingat. Nah, kalau sekarang pasarnya sudah sepi, yuk pindah ke toko ya. Kalau mu'alif rahimahullah. Waman dan orang-orang bihi yang itu ada bagi man atau orang tersebut jarohatun adapun ada suatu luka, sialatun yang selalu mengalir bidami dengan darah. Jadi luka selalu darahnya mengalir. Cacak fanatik kron di masjid terus luka-luka barang yuk di masjid, head bleber ya di masjid, ya kan ngompolan ya di masjid, tidur masjid pula. Nah, kan itu mungkin ini dalilnya Pak Janes. Kadang orang yang tidak paham itu kan ada ulah tidur di masjid kok dimarahin itu kan. Nah, kalau tidur di masjid itu perintahnya ya enggak ada, larangannya ya enggak ada kalau masalah tidurnya gitu loh. Cuman kalau masalah mengotori masjid lah itu memang nanti ada gitu ya. Bidami dengan darahnya tadi. Idza khifa ketika takut talwisal masjidi kepada mengotori daripada masjid bisyai'in dengan sesuatu mingdalika
dari demikian, dari mulai darah haid tadi, atau darah istihadah tadi, atau yang beser keluar kencingnya terus tadi, atau ada luka tadi ya. Min dalika kasairi najasati, contohnya seperti sekiranya najis al mal malwusati yang membasahi atau menggelepreti atau mengenai ya, mengenai walau finaklin, walaupun di dalam selop au saubin, atau di dalam pakaian atau pakaian. Itu termasuk maksudnya masjid. Terus pokoknya kalau kiranya itu ya Allah tuh gini loh, nggak macam polisi, Allah tuh nggak sedetail itu. Ya kalau pas Pak Janis sehat, badannya enak, baik, ya kan, nggak teh hale ya ke masjid gitu. Jangan ini wayah diperlukan istrinya ya kan, baru apa namanya tanggung ya kan, ditinggal pulang, wayahnya ke masjid tanggung bang, nggak bisa. Nah, jangan gitu. Menyenangkan istri juga ibadah. Yang dilarang Islam itu cuma satu, yaitu maksiat itu. Jadi ini pengen ibaratnya tuh maksimal dalam ibadah ya silahkan, tapi ya jangan mengorbankan orang-orang yang sayang dengan kita. Wa takdirihi, dan juga wa takdirihi, dan juga mengotori masjid. Ail masjidi artinya masjid. Sawaun, sama juga, karena ada apa kotorannya itu turobian karena debu, au mablaton, maksudnya itu yang kering, au mablaton, atau yang basah. Nah, ya, walau bitohirin, walaupun dengan sesuatu yang suci, kabisokin, seperti contohnya meludah, meludah. Kalikaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dawuhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al bisoku, adapun meludah fil masjid, di dalam masjid, itu khoti'atun, sebagai kesalahan. Wa kafaratuhu, dan adapun kifarohnya atau tebusannya meludah dari khoti'ah atau kesalahan, itu dafnuha, mengubur daripada bisok atau ludah tadi. Rawahu, meriwayatkanhu kepada hadis siapa? Syaikhoni, Imam Syaikhoni. Jadi kalau zaman dulu ya, masjid itu enggak macam kita, keramik sampai licin, bisa untuk berkaca ya kan, itu ya bagus. Dan ini zaman Nabi itu ya seperti itu, cuman tanah biasa. Jadi terus dibatasi, terus diakatkan itu sebagai masjid untuk berjamaah. Kalau sekarang kan mewah-mewahan ya, kadang ibaratnya hal-hal yang untuk apa namanya sederhana bisa dimegah-megahin. Nah itu ya, bangun apa namanya WC masjid sampai 2 miliar, iya bagus ya, cuman kan ada yang lebih penting dari itu kan. Itu kalau mu'alif, kadang orang itu tidak paham masjid itu ya penting untuk beribadah. Lah, untuk mewujudkan masjid itu biar apa namanya terisi itu macam mana, itu ya lebih penting. Nah, termasuklah hal-hal ngaji seperti ini ya kan. Nah, itu ya perlu pembiayaan sebenarnya. Tapi kan kita tidak tahu bahwa itu lebih penting daripada hal itu ya kan. Nah, untuk apa namanya latar apa halaman wah keramik yang harganya macam mana, padahal anak-anak yang harusnya ngaji jadi tidak ngaji untuk kebutuhan mereka, itu ya penting. Nah ya, nah, tapi kan enggak terapokan, istilahnya tuh enggak tersampaikan. Nah, gitu. Padahal itu ya lebih penting. Ya, coba lah macam Pak Mukhlis ngajari anak-anak, ya harus dipikirkan. Kalau Pak Mukhlisnya enggak lah, lainnya lah. Kalau Pak Mukhlis enggak dikasih enggak apa-apa, sudah cukup kan. Lainnya itu harus dipikirkan. Jariah ke masjid ya bagus, lah jariah ke tempat yang untuk ilmu itu lebih bagus lagi. Karena jarang kalau mereka itu ada yang memerhatikan. Orang nyari keren biasanya ke masjid Pak Kanto. Kalau tempat-tempat ngaji biasanya tidak begitu diperhatikan. Nah, gitu.
Padahal itulah yang menjadi sumber nanti masjidnya menjadi makmur, menjadi orang-orang nanti tahu dengan masjid. Nah, itu. Nah kalau bibitnya nggak diopenin, nggak dibiayain, ya kan? Atau tempat bibitnya nggak dibiayain, lo macam mana nak ke masjid kan gitu. Nah, cuman kan itu biasanya nggak keren. Kalau keren kan ke masjid, jariah ke masjid ini, Pak Lupi, berapa 5 juta, kan gitu. Orang mau alif rahimahullah. Ya kalau ke tempat ngaji mah jarang orang peduli, ya kan. Padahal itu lebih. Ya, jariah ke masjid jadi jariah sesuai dengan perintahnya Nabi. Tapi jariah atau beramal ke tempat ngaji atau yang berhubungan dengan ngaji atau belajar itu ya lebih penting, ya. Karena ibarat aset tuh Pak Lupi, kalau ke masjid itu ibarat aset tetap. Nah, jadi jariah itu tetap. Tapi kalau ada yang berhubungan dengan ngaji, nah contoh seperti inilah yang beli kopi, beli apa, lah itu kan jadi jariahnya meningkat. Nanti dengar ini tahu, disampaikan ke anak, dilakukan dapat terus. Ya dengar berapa orang, lah nanti disampaikan lagi, sampaikan lagi. Selagi masih ada yang melakukan yang didengarkan dalam ngaji itu, ya masih dapat pahalanya terus bertambah sehingga kita nanti dikubur seperti yang diterangkan dalam kita ngaji malam Rebu itu, kitab Daqaiqul Akhbar itu. Nah kita juga tinggal kipas-kipas duduk manis, udut, kulu kilir, no Bang Edi kan gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Jadi termasuk yaitu maksiatnya badan kita mengotori masjid walaupun dengan sesuatu yang suci. Contohnya memakai air ludah. Ya, air ludah itu hukumnya suci Pak Lupi. Tapi walaupun suci ya jangan diletakkan basing-basing. Nanti Pak Janis lewat, oh Pak Janis sudah kucu. Nah, repot kita urusannya sampai Polres, sampai Polsek itu, ya. Pas suci wae kan itu. Qolal mu'alif rahimahullah. Nah, termasuk ini yang biasa merokok, ya. Bang Edi ya, termasuk saya. Nah, kalau di masjid, kalau kira-kira tidak ada asbaknya, nggak ada tempat untuk pembuangan abunya, jangan merokok di masjid, keluar. Nah, di terasnya kayak apa kayak gitu. Ya, kalau musola atau memang tempat ngaji seperti ini terserahlah. Cuman khusus masjid kalau bisa jangan, kecuali disedioi di situ ada asbaknya dan nanti ada yang bersihkan, gitu ya. Alal mu'alif rahimahullah. Yang seterusnya, nah ini harus dibagi tahu, diingat-ingat kemarin ya. Ngaji kita fikih kemarin, semua ludah itu tidak ada yang najis. Semua ludah tidak ada yang najis, walaupun ludah manusia maupun hewan. Baik hewan itu halal dagingnya ataupun tidak, kecuali ludahnya anjing sama babi. Ingat-ingat tuh kemarin kalau dalam fikihnya ya. Nah, kecuali kencing dan beraknya. Wah, itu enggak terkecuali, punya manusia ya najis, punya hewan ya semua-muanya najis. Saya pernah diadui pula Pak Lupi, nengok di YouTube katanya kan Ustadz ngatakan kalau hewan tuh yang kencingnya hewan yang halal apanya, dagingnya tidak najis, yang tidak halal najis. Walaupun ada seperti itu menurut Imam Hanafi ada, ya kan? Tapi kan tidak semuanya. Khusus selain Imam Hanafi itu najis semua. Sudah sepakat selain Imam Hanafi ya. Jadi berak manusia ataupun hewan, kencingnya manusia atau hewan semuanya najis kecuali baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sudah tidak nampak, kita tidak ketemu. Walal mu'alif rahimahullah. Wa tahawuni, dan juga termasuk maksiatnya badan lagi wa tahawuni, dan main-main. Nah, artinya itu tidak sungguh-sungguh, ayat adamul istiqjali, artinya tidak adanya cepat-cepat bil haji, di dalam haji, badal istitoati, setelah mampunya, ila ayamuta, hingga sampai mereka pada meninggal. Karena kita terikat satu
haji itu al umur. Faida maka ketika mati siapa orang tersebut badal istiqomah ya maka jelas masuk di dalam akhir mampunya, akhir tahun mampunya. Jadi andaikan kok sampai akhir hayatnya kok dia setidaknya belum daftar ya haji itu, padahal dia mampu ngomong, nah, maka yaitu termasuk maksiatnya badan. Li'anahu karena sesungguhnya man itu kot akhorohu, sudah benar-benar mengakhirkan kepada haji, wa akhrojahu dan mengeluarkannya an waktihi dari waktunya haji. Itu syariatnya begitu ya. Walaupun kita tahu dalam halnya, dalam apa tuh namanya iftialun nabi atau nabi itu melaksanakannya kan ya di akhir-akhir hayatnya karena suatu masalah ya, termasuk kita. Jadi setelah Fathul Mekah itu baru Nabi haji kan gitu. Ya kita sama wae. Jadi wajar kalau kita di Indonesia itu iftial sama Nabi karena apa regulasi ya. Nah itu insya Allah nanti ya ndak terkena yang ini karena kita sudah daftar. Kecuali memang ndak daftar, santai-santai leha-leha ndak daftar ya kan, sampai mati belum berangkat lah, itu lain ceritanya ya. Wal istidanatu ayatolabidin liman layar juwafa ulidainihi min jihati dohiroti wallahu alam bisawab. Alhamdulillah.